Dan tadi kan saya sudah bilang kalau saya tidak tertarik dengan modelnya karena seperti aneh begitu. Tapi hai semua, welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Maaf sebelumnya kalau ini di review ini bahasa saya tercampur-campur. Bahasa ibu, bahasa bapak, bahasa tetangga selalu bercampur aduk di situ jadi satu. Mohon kalian maklumi saja karena kalau mereview begini saya bingung kalau mau bahasa Indonesia semua atau mau bahasa Manado atau mau bahasa Sanskerta. Aduh, pokoknya yang penting kalian paham lah apa yang saya mau sampaikan di video kali ini. Nah, jadi hari ini saya mau review motor Fazio. Itu motor saya yang saya punya, bukan motor tetangga ya teman-teman. Dan di review ini saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukan ahli otomotif kah, motor motif kah, atau motif-motif yang lain. Saya tidak punya motif apapun. Saya tidak mengerti soal permotor-motoran, permesin-mesinan, pokoknya saya tidak mengerti. Jadi review kali ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah saya rasakan ketika pakai si motor Fazio ini. Oke, nanti saya taruh saja gambarnya di sini kak, atau mau di sini atau di sini atau di mana saja, pokoknya nanti saya akan taruh gambarnya. Saya tahu kalau biasanya orang review motor itu pasti dibawa jalan atau dibawa bagaimana, tapi kalian tahu saya tidak punya kameramen. Saya tidak mungkin pegang motor sendiri begini terus bawa motor, kan nggak mungkin saya pegang kamera terus bawa motor begini, tidak mungkin, tidak safety teman-teman. Jadi saya mau bercerita saja di sini pengalaman saya dan bagaimana sih rasanya pakai si motor Fazio ini. Saya sudah catat di sini teman-teman. Sabar. Saya sudah catat di sini apa yang saya mau tanya. Ini biar terlihat meyakinkan toh. Nah, saya memang nggak tahu mau tanya apa, mau jawab apa begitu. Oke. Yang pertama, kenapa saya pilih Fazio? Karena saya memang lagi mau ganti motor rencananya teman-teman. Motor sebelumnya, supaya kalian tahu, motor sebelumnya motor saya itu Mio GT yang tahun 2014. Jadi saya mau cari motor yang baru. Saya lihat-lihat di internet. Alasan saya kenapa pilih Yamaha ya teman-teman. Yamaha memang fokus di motor. Jadi saya pikir, oh pasti dia tidak sembarangan begitu mau menciptakan sebuah motor. Jadi saya lebih suka yang merek Yamaha daripada yang merek lain. Bukan berarti yang merek lain itu tidak bagus atau tidak serius atau bagaimana mereka bikin. Pokoknya ini saya pribadi, saya lebih suka Yamaha kalau motor. Setelah saya sudah cari-cari di Google motor Yamaha yang terbaru, of course saya cari yang Matic karena saya suka Matic. Biasanya kan memang cewek-cewek atau ibu-ibu begitu memang suka Matic toh. Keluarlah ini si Fazio ini. Ada sih juga yang kayak Mio begitu tapi saya mau yang baru lah. Ada sih Matic yang lain tapi terlalu besar, tidak cocok dengan badan saya yang terlalu kecil ini. Nanti bukan saya yang bawa motor yang bawa saya ya teman-teman. Jadi saya cari-cari motor yang sesuai lah dengan postur badan saya yang kecil ini. Kenapa kayak jadi orang Papua ini? So jadi orang Papua ada logat mengondo lagi. Bagaimana ini? Dilanjut. Kenapa tadi ya pertanyaannya? Kenapa pilih Fazio? Nah tadi kan saya sudah jelaskan kenapa pilih Yamaha, dan sekarang kenapa di Yamaha itu pilih Fazio. Nah pertama kali saya lihat Fazio ini sebenarnya saya tidak tertarik sama sekali karena menurut saya ini motor ini sangat aneh sekali modelnya, agak lain lah begitu. Dan mungkin kalau kalian pertama kali lihat ini motor aneh karena daripada DP kepala itu terlalu besar karena dia begitu, DP kepala bulat bagaimana stop, pokoknya rupa berasa aneh no. Tapi setelah saya lihat review orang di YouTube, saya lihat fitur-fiturnya, lumayan ya ini motor. Meskipun kecil-kecil begini tapi dia so canggih lah begitu karena dia so pakai mesin hybrid, ada blue core. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu karena saya tidak mengerti soal permesin-mesinan. Jadi saya mau menjelaskan bagaimana saya pakai ini, tapi saya mau cerita dulu kenapa saya pilih si Fazio ini. Nah setelah saya lihat review-review di YouTube, di internet, saya baca-baca. Dan kalian tahu teman-teman, apa yang membuat saya tertarik dan apa yang membuat saya fix mau ambil si motor Fazio ini. Dan kalian berpikir mungkin warnanya atau mungkin harganya atau mungkin uniknya atau apa. Tidak teman-teman. Jadi saya pilih motor ini hanya karena satu hal yang kecil yang sepele menurut orang lain, tapi itu menurut saya penting. Jadi saya pilih motor ini karena dia punya 2 cantolan teman-teman. Tahu kalian cantolan itu loh yang untuk gantung barang di motor. Nah biasanya kan
cuman ada satu ya, kalau nggak di depan, di agak di bawah jok, di depan tapi di bawah joknya gitu. Nah kalau yang ini ada dua teman-teman, jadi yang satu di apa itu namanya, pokoknya yang di depan jok itu yang seperti biasa tempat untuk taruh belanjaan begitu, dan juga ada di bawah jok. Dan yang paling bagusnya dia ada penahannya begitu, jadi ada besi yang menahan begitu, jadi pas kalian taruh barang itu barangnya tidak akan jatuh. Karena saya kan kalau belanja kemana-mana saya pikir saya pasti bawa belanjaan begitu, dan saya punya pengalaman pribadi waktu bawa belanjaan itu dia tak lepas karena plastiknya terlalu tinggi, jadi ndak tergantung, jadi dia tak keluar begitu dan tak hambur-hambur di jalan tuh belanjaan. Nah jadi saya pikir oh ini bagus sih, ini lumayan nih motor ada DP penahan besi itu untuk menahan supaya barang tidak jatuh ya teman-teman. Fazio ini juga dia punya bagasi cukup luas teman-teman. Jadi saya sudah coba untuk taruh segala barang-barang saya, bahkan di situ segala perdosaan, segala beban kehidupan boleh dimasukkan ke dalam DP apa itu namanya, jok. Itu besar sekali dan luas sekali, tapi kalau kalian taruh kasur otomatis tidak muat. Jadi kalian kalau taruh apa-apa di situ barang-barang, misalnya mau bawa tripod seperti saya begini, saya punya tripod kan sekitar begini, dia punya panjang. Dia boleh masuk di situ, terus boleh bawa botol aqua sampai berapa, 5 kah berapa mau bisa sekali mau masuk di apa namanya PDP jok itu. Jadi kalau saya lupa juga buat saya pakai kantong belanja, saya bisa masukkan belanjaan di dalam ini di dalam joknya begitu teman-teman. Itu sangat bagus sekali menurut saya. Di tangki bensin juga lumayan besar. Nah sekarang bagaimana pengalaman pas bawa ini motor Fazio? Jadi yang pertama teman-teman, saya ambil dari dealer. Jadi saya mau tidak mau saya pergi sendiri ke dealer dan otomatis harus bawa pulang sendiri karena mereka tidak ada jasa untuk mengantar sampai ke rumah. Nah jadi ini pengalaman pertama saya pas saya bawa motor itu keluar dari dealer. Saya berpikir mungkin ini motor ini harus dibawa laju atau bagaimana, karena pas saya bawa slow atau dia kecepatannya rendah, dia seperti agak oleng-oleng begitu, bagaimana ya, kayak liar begitu di stang. Saya tidak tahu ini motor rusak kah atau bagaimana, dapat rasa liar begitu di stang. Itu saya pikir cuma saya saja yang merasa bahwa dia itu liar, tapi pas suami saya datang, dia bawa motornya juga ada di kecepatan yang rendah. Dia bilang kenapa ini motor di stang ini kayak liar begitu ya, kayak lari-lari begitu. Kalian tahu lah pokoknya yang seperti kalau orang habis tabrak di apa begitu, terus dia agak-agak liar begitu, tapi tidak terlalu yang bagaimana sekali sih. Cuma terasa kalau dia agak lari-lari begitu di stang teman-teman. Saya juga suka dari motor ini karena dia sudah tidak pakai kunci, dia pakai remote ya teman-teman. Jadi saya pikir ini bagus juga ini, depan ya modern lah begitu, kayak motor-motor zaman sekarang begitu yang pakai remote segala sama motor-motor mainan begitu ya teman-teman. Pertama kali waktu saya bawa motor ini saya kaku teman-teman. Kaku bagaimana? Kayak belum terbiasa lah begitu untuk pakai motor yang nggak ada kunci. Jadi saya masih agak bingung mau putar-putar di knob itu, mau putar ke kiri mau putar ke kanan, jadi gimana, agak rempong menurut saya ya, karena semuanya cuman pakai yang knob itu terus diputar-putar saja. Sekarang saya sudah ganti dia punya spion yang supaya lebih retro begitu, karena spion yang bawaan dari si Fazio ini dia tidak sesuai dengan model si motor ini yang sudah model retro begitu. Dia masih bawa spion yang mirip yang spion Yamaha yang pada umumnya begitu, yang agak oval yang hitam itu, yang ada di si Mio juga, yang bahkan ada di motor Fiction punya suami itu. Dia masih pakai yang spion yang seperti itu. Kalau si Honda Scoopy begitu kan, dia sudah pakai spion yang bulat, jadi cocok dengan model motornya. Tapi kalau ini enggak, jadi saya harus beli lagi spion yang retro begitu supaya nyambung ya teman-teman. Ini juga salah satu fiturnya tuh, kalau dia berhenti di lampu merah, kalian boleh kasih aktif DP-nya Triple S itu. Kalau kalian berhenti beberapa detik, misalnya di lampu merah, kalau mau kasih hidup dia, kalian tinggal gas saja, nggak perlu lagi mau kasih menyala kunci atau bagaimana, jadi tinggal gas saja, begitu dia hidup sendiri. Kan apalagi ya, di jalan itu otomatis dia mulus sekali, enak sekali bawanya, ringan sekali juga. Tapi memang jangan terlalu slow begitu, karena kalau terlalu slow memang dapat rasa agak goyang-goyang di punya stang. Tapi kalau misalnya laju mulus sekali, memang enak sekali pokoknya bawa motor ini.
nyaman sekali dapat rasa. Terus DP tempat duduk lagi, apa itu namanya, DP jok itu juga lumayan besar. Jadi kalau kalian duduk mau pantat kecil pantat besar, pokoknya nyaman sekali duduk di situ. Tapi memang kurangnya di setiap motor Yamaha yang saya rasa itu DP shock itu memang kurang terlalu bermain, jadi agak keras menurut saya. Beberapa motor Yamaha yang sudah saya pakai, sudah saya coba, dia memang DP shock itu kurang bermain begitu. Kayak yang si Mio GT kemarin juga memang kurang bermain begitu dibanding kalau saya pakai motor yang lain. Saya naik motor yang lain begitu, dia lebih bouncy, lebih enak. Kalau di jalan yang agak nggak mulus begitu lebih enak sekali dia permainan shock itu. Tapi kalau yang di motor Fazio ini di jalan mulus, dia mulus sekali. Tapi pas kalau mau lihat di jalan yang berbatu-batu atau jalan yang kurang mulus yang bergelombang-gelombang begitu, dia terasa sekali DP shock itu kurang bermain ya, kurang bouncy begitu. Jadi agak keras, apalagi yang di muka, yang bagian muka itu dia terasa sekali. Jadi DP stang itu begini teman-teman. Apalagi kalau kalian lihat di polisi tidur itu yang agak tinggi DP garis-garis itu udah terasa sekali yang ini getarannya begitu ya teman-teman. Tapi kalau soal jok, ini enak sekali yang jok motor Yamaha itu, karena DP jok itu lembut. Ya mungkin itu yang mereka tambahkan untuk mengganti atau untuk merasa bersalah begitu dengan DP-nya shock yang kurang bermain itu. Jadi mereka kasih jok yang agak lebih enak, yang agak lebih lebar dan juga nyaman begitu ya teman-teman. Nggak keras lah dia punya jok. Kelebihannya juga teman-teman, si motor Fazio ini kalian bisa sekarang connect di HP kalian melalui aplikasi Yeko. Jadi kalian bisa cek DP bensin lah, kalian parkir di mana atau apa segala rupa tetek bengeknya, kalian boleh cek di HP kalian melalui si aplikasi Yeconnect ini. Motor Fazio ini dia juga menyediakan tempat untuk mencas HP. Jadi di depan di motornya itu ada semacam lubang begitu yang mereka bikin ya, tapi itu belum pakai yang USB begitu. Jadi kalian harus beli lagi dia punya kepala begitu baru boleh ngecas. Tapi menurut saya juga itu tidak terlalu penting kalau bagi saya, karena saya tidak terlalu tertarik untuk ngecas HP di motor ya teman-teman, karena menurut saya itu kurang aman juga buat HP atau bagaimana. Saya tidak mengerti juga itu sudah aman atau tidak. Pokoknya kalau menurut saya pribadi itu tidak perlu lah, tidak terlalu penting lah buat saya. Mau dia belum ada USB kah atau apa, saya juga tidak perlu dan tidak akan pernah mencas HP saya di motor, kecuali memang emergency sekali baru saya mungkin memilih untuk mencas HP saya di motor. Jadi menurut saya itu ya sudah lah ya, bukan masalah yang besar. Dan tadi kan saya sudah bilang kalau saya tidak tertarik dengan modelnya karena seperti aneh begitu. Tapi lama-lama pas saya lihat, saya suka sekali dengan motor ini karena ternyata dia unik sekali, desainnya unik, klasik, dan juga cocok dengan postur badan saya. Tidak terlalu besar dan tidak tinggi juga, dan motor ini ringan teman-teman. Kalau dia agak terperosok di agak berlubang begitu, saya gampang sekali untuk tarik dia. Jadi menurut saya ini motor ringan. Pokoknya masalah desain itu pokoknya dia unik, karena saya juga suka yang unik-unik begitu ya teman-teman. Jadi ini motor lumayan eye catching lah, kalau di jalan begitu dapat lihat unik, dapat lihat agak aneh-aneh begitu, yang unik-unik tuh. Saya suka saja sama motor ini dengan dia punya desain. Meskipun di awal saya tidak tertarik, tapi lama-lama setelah saya lihat fitur-fitur kelebihannya, saya suka sekali motor ini. Karena sangat cocok sekali dengan ibu-ibu atau cewek-cewek, atau pokoknya yang orang perempuan ya, cocok sekali ini motor. Karena dia punya jarak antara, pokoknya dia punya tempat kaki itu lumayan juga lega sekali. Kalian bisa mau bermain bola kah di situ, boleh sekali. Jadi kalian mau pakai sepatu yang bagaimana, pokoknya masih bisa masih pas sekali di situ, ndak yang sempit begitu DP tempat kaki. Jadi kalau misalnya mau beli air galon, meskipun saya tidak pernah beli air galon dengan ini motor, tapi saya rasa kalau mau muat galon begini di depan itu masuk bagus. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau lebih jelas lagi dia punya fitur soal si Fazio ini, misalnya untuk DP mesin pakai yang bagaimana, DP body mau pakai yang bagaimana, kalian boleh searching saja di internet itu lebih detailnya begitu teman-teman. Karena saya sekali lagi saya tidak mengerti soal permesin-mesinan, per otomotif begitu, saya tidak mengerti.
Jadi yang saya sharing kali ini apa yang saya rasa bagus di ini motor dan bagaimana perasaan pas bawa motor ini. Pokoknya ya itulah ya, yang inti-inti saja begitu. Atau ini bukan inti kali ya. Pokoknya menurut saya seperti itulah pakai motor Fazio ini. Saya senang sekali pakai motor ini karena sangat membantu sekali kalau mau belanjaan itu nggak menumpuk di satu cantolan saja karena dia punya dua. Terus juga kalau jalan kemana-mana tidak sering-sering isi bensin karena dia punya tangki yang besar, jadi otomatis kita isi bensin banyak, jadi dipakainya juga agak lama begitu. Terus tempat duduknya juga luas lebar, jadi kalau mau jalan kemana tidak terlalu sakit ya, enak saja begitu. Terus modelnya unik daripada yang lain ya. Fazio ini dia ada dua versi teman-teman. Jadi yang pertama Lux, yang kedua Neo. Nah yang punya saya ini Neo, tapi sebenarnya saya itu pesennya yang Lux teman-teman, yang warna hitam, karena menurut saya lebih elegan saja. Dia punya warna hitam doff begitu. Terus dia punya tempat duduk warna coklat. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sekali atau perbedaan yang terlalu jauh sekali antara dua tipe motor ini. Yang berbeda cuma warna saja teman-teman. Kalau yang Lux itu dia warnanya doff, tapi cuma ada dua warna. Yang pertama warna silver, yang kedua warna hitam, dua-dua doff. Terus tempat duduknya atau joknya itu warna coklat kalau untuk yang tipe Lux. Nah yang tipe Neo ini dia ada beberapa warna, kalau tidak salah ada 4 atau berapa begitu. Yang punya saya ini yang hijau Tosca atau orang bilang Cian atau Cyan atau apa, pokoknya tulisannya Cian begitu ya. Nah karena si Lux ini agak lama nunggunya ya di dealer, saya dapat info bahwa motor ini agak susah untuk masuk ke dealer-dealer begitu karena mungkin tidak ready atau bagaimana ya. Katanya tidak menentu dia masuk ready-nya kapan. Jadi ya sudah saya bilang infokan saja motor yang tipe yang bagaimana yang masuk di dealer itu. Tapi saya berharap si motor Fazio yang Lux hitam ini yang saya pesan pertama yang datang, tapi ternyata tidak datang juga. Saya sudah nunggu lama tidak datang, dan yang datang hanya si yang Neo ini dan warna Cyan. Berhubung saya juga suka dengan warna ini, jadi saya bilang ya sudah, saya ambil yang ini saja. Sudah, begitu saja yang bisa saya infokan buat kalian mengenai ini motor. Seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, saya tidak video sambil jalan atau bagaimana karena saya tidak punya kameramen ya begitu. Oh ya, kalau kalian masih merasa kurang dengan informasi ini dan kalian masih mau mencari lebih dalam lagi bagaimana dia punya kelebihan, dia punya kekurangan, dia punya fitur-fitur apa segala macam. Kalau fitur mungkin kalian bisa cek di Google saja apa-apa fiturnya, apa-apa dia pakai mesin apa, yang bagaimana, dia punya body yang bagaimana, kalian bisa cari di Google. Tapi kalau kalian mau untuk bagaimana merasakan ini motor ini, terus sebelum kalian memutuskan untuk beli, kalian boleh datang saja ke rumah sini. Saya bisa menerima kalian untuk kalau kalian pengen coba motor ini, kalian pengen pinjam motor ini untuk tahu kelebihan dan kekurangannya, karena mungkin kalian mau beli atau bagaimana. Kalian boleh sekali datang di sini dan bawa motor ini. Nanti saya tinggal hitung berapa per menit ya. Buat kalian saja, nanti ada potongan harga juga. Oke teman-teman. Tidak ya, saya bercanda saja. Oke, segitu saja mungkin review motor dari saya. Nanti lebih jelasnya untuk ya lebih bagus sih, bukan lebih jelas. Kalau lebih jelas mungkin saya rasa ya segini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak ada hal lagi yang dapat saya sampaikan selain yang sudah saya sampaikan. Bahkan untuk di video selanjutnya mungkin hanya bagaimana kalian bisa lihat dia di jalan. Terus saya lihat kalau dia lewat di jalan yang berbatu-batu bagaimana, seperti itu saja mungkin ya teman-teman. Tapi saya mau nunggu dulu suami saya datang dulu baru enak. Entahkah saya yang video atau dia yang tukang video, nanti kita lihat saja ya teman-teman. Jadi untuk sementara ini saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk sementara juga saya cuma melampirkan fotonya saja di sini. Saya juga tidak akan memvideo di depan sana motornya memang lagi parkir di depan, tapi seperti yang kalian tahu itu di depan sana banyak sekali orang dan saya sangat malu-malu hati sekali teman-teman. Mereka pikir ini kenapa ini mau video-video di motor. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Semoga video ini jelas dan semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Sekali lagi mohon maaf teman-teman kalau bahasa saya ini sudah bercampur aduk menjadi satu, karena saya kalau menjelaskan ini saya suka yang cepat-cepat saja begitu. Pokoknya apa yang ada di otak itu yang langsung keluar dari mulut begitu teman-teman. Jadi tidak tercatat dan tidak agak ada koma-komanya begitu. Kalian harus maklum saja teman-teman. Saya memang bicara cepat-cepat begini ya. Terus agak
agak so campur-campur begitu tuh logat. Ya begitulah ya teman-teman. Ini sesuai keringatan ini karena nih lampu hidup ya, supaya kan terlihat jelas begitu siapa yang berbicara. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!